Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi peserta diklat komputer tingkat dasar Microsoft Office Word. Kali ini akan saya sampaikan teori lanjutan, dasar lanjutan untuk semua peserta yang telah diklat di lembaga kami. Kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana cara menyimpan dan setting seperlunya. Pada kali ini saya akan tambah teorinya, yang mana teori ini berlaku sampai pada pertemuan terakhir nanti, yaitu tentang fungsi dasar dari tabel pada Microsoft Word. Jadi kali ini kita tambahan materinya adalah bagaimana setting page setup dan guna tabel. Insert tabel, border tabel, fungsinya di dalam Microsoft Word. Oke, kita langsung pada tugas yang ketiga. Oke ya, kita close dulu. Mana kita ke kita keluar dari sini dulu ya. Oke, ini print preview. Mana keluarnya? saya jadi grogi ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tugas kita adalah mengetik yang seperti ini, seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, ini kalau dicetak seperti ini jadinya kan. Nah, kalau dicetak seperti ini bisa dilihat. Nah, ini rata tengah sudah saya ajari, kop surat sudah saya ajari. Sekarang bagaimana mengatur posisi undangan makan kepada dengan ini sejajar sama di belakangnya terus juga. Nah, bagaimana ini mengatur supaya rata. Ini rata, ini rata. Oke, kita akan pelajari fungsi tabel. Oke, ya. Oke, dah. Ini anggaplah ketikannya seperti ini semua. Kita mengetik awal ketikan, setelah selesai dan kita simpan seperti ini semua, tanpa ada tabel semuanya ya. Oke, semuanya rata ini. Dah. Nah, anggaplah kalian mengetik, paragrafnya juga kita nonkan. Oke. Nah, anggaplah kalian mengetik seperti ini. Namun pada kali ini kalian mengetiknya hanya sampai sini dulu. Ada pelajaran ini. Nah, di sini kita akan belajar insert tabel, karena fungsi tabel itu banyak di Microsoft Word ya. Tidak hanya sekedar untuk memberi tabel border saja, tapi juga untuk meratakan ketikan kita itu, supaya ketika kita edit bagaimanapun ketikan kita tidak kacau balau atau tidak hambur taur ya. Ujar bahasa Banjar, hambur taur. Nah, kita harus insert tabel dulu di sini. Dimana fungsi insert tabel itu adalah supaya ketikan kita itu bisa ketika diedit kapanpun tidak hancur alias kacau balau. Nanti kita pahami satu-satu. Yuk kita insert tabel. Untuk insert tabel kemarin sudah diajari. Klik menu insert. Ada tabel nih tabel ya. Oke, kita insert tabel ini. Nah, ini kolom yang kita perlukan berapa. Nanti kita latih terus ya untuk menggunakan ini. Nah, bisa langsung dipilih di sini ya. Bisa diklik di sini sesuai jumlah angka berapa kolom. Kalau kolom itu arah ke samping, kalau row itu baris arah ke bawah hitungannya. Oke, kita supaya mudah dulu di sini aja supaya ya. Nah, yang kita mau adalah kolom 1, kolom 2, satu baris aja ya, untuk mengetik undangan makan dan alamat surat. Karena supaya ini dengan ini sejajar ketika kita rubah bagaimanapun. Nah, ini tidak hancur kacau balau. Kalau tanpa tabel maka kalian akan kesulitan nanti ketika memindah-mindah di kemudian hari. Dan ketika ketikannya pun tidak akan mau rapi. Nah, ini dia fungsi tabel ya, yang pertama yang harus kalian ketahui. Insert tabel. Berapa yang diperlukan? Klik. Nah, 2 kolom 1 baris. Nah, kemudian di sini kan kita ketik undangan makan. Oke. Di sini kita ketik
Ini diklik tahan untuk saya memindah nih ya. Kalian nanti mengetik. Nah, udah tuh ya. Sudah. Nah, kita buang saja ininya, punya orang. Nah, udah. Nah, selanjutnya kalian ketik aja ini terus seperti ini ya. Hari, tanggal, tab, titik 2, spasi, waktu, spasi seperti biasa ya. Nah, tekan enter kalau sudah habis kalimat. Tekan enter kalau sudah habis kalimat. Jangan tekan enter sebelum habis kalimatnya. Ya boleh ya. Kalau sini tekan enter, enter, enter terus ya, karena ini baris baru. Sama di sini tekan enter karena baris baru untuk mengetik merupakan. Sama di sini tekan enter karena garis baru untuk ngetik dana ya. Kalau belum garis baru alias paragraf, jangan menekan enter. Sekarang ini masih rata seperti itu. Nah, di sini juga pelajaran ke berikutnya. Nah, di sini perlu tabel lagi untuk mengetik ketua sekretaris bendahara ini supaya kita bisa edit di kemudian hari dan tidak berantakan. Maka kita gunakan tabel lagi, insert tabel. Nah, di tabel di dalam Microsoft Word ini tipsnya itu ya ini ya. Insert tabel lagi di sini. Udah. Nah, karena kita perlu 3 kotak untuk mengotaki untuk kolomnya si ketua, bendahara, sekretaris, maka kita masukkan 3 kolom 1 baris. Udah. Nah, kan tinggal kita ketik di sini. Ketua enter 2 Muhammad Rusli ya. Kemudian bendahara ketik di sini, ke bendahara ketik enter dah ya. Kemudian sekretaris enter ya. Oke ya, paham ya? Mudah, gampang. Ini kita hapus aja. Nah, sekarang ini kalau kita print, coba kalau kita periksa. Nah, kalau kita print kan ada garisnya. Oke, ada garisnya. Oke ya. Yang kita perlukan tabelnya aja supaya rata pengetikan kita, supaya bisa dirapikan kemanapun. Kalau tanpa tabel tidak bisa digotak-atik, hancur ya. Oke. Sekarang bagaimana untuk menghilangkan garis ini? Kalian tinggal blok ini dengan cara diklik seperti biasa. Atau yang paling mudah untuk tabel supaya semua tabel itu terblok, klik yang pojok kanan tabel itu, pojok kiri tabel itu ada bagian plus ini untuk memindah tabelnya kemanapun mau ya. Klik itu, diklik tapi jangan digeser. Kalau digeser dia berpindah. Nah, ini tinggal kita ke home kembali. Sini ada border kemarin yang membuat kop surat. Ya, pilih yang no border. Nah, maka garis yang tidak perlukan akan hilang, tabelnya tetap ada. Ketika kita cetak, nah kan jadi hilang ya. Nah, oke, di bawah belum, nanti kita hilangkan. Oke. Nah, di bawah juga kita hilangkan. Home. Ketika kita memborder kop surat, no border, udah hilang. Nah, karena kita menggunakan tabel, kita bisa memindah ini kemanapun sesuka hati tanpa akan berantakan. Ke kiri, ke kanan, ke tengah. Kan ketikannya jadi rapi, bisa kemanapun. Dan ini kalau dipindah kemanapun juga tidak akan masalah ya. Oke, dia berpindah semuanya ya. Nah, itu fungsinya. Nah, ini kemarin sudah kita rata tengah ya. Oke, ini juga kita rata tengah. Nah, ini rata kanan ya. Nah, kan? Jadi kalau jauh seperti ini jangan ditonjol pakai tab karena jauh ya. Apalagi pakai spasi, itu namanya konyol ya. Kalau ada yang mengetik mendorong muar halayong nih pakai spasi, ini tuh konyol, belum bisa komputer itu, tidak lulus kalau tes. Oke ya. Apalagi yang ini untuk mengetengahkan pakai spasi, pakai tab, itu konyol ya. Tidak boleh. Kita pakai komputer ya, bukan pakai mesin ketik. Kalau mesin ketik ya dihitung ya supaya rata tengahnya berhitung gitu ya dulu ya. Kalau komputer tuh sudah ada tombol rata kiri kanan ya. Oke, ini sudah dipelajari nih. Sekarang garis kop suratnya sudah diajari juga kemarin. Nah, ini huruf besar huruf kecil kita rubah dengan Shift tekan F3. Nah, Shift tekan F3 dia akan berubah. Bila ada kesalahan huruf besar huruf kecil tinggal tekan dan tahan Shift.
F3. Oke ya, sudah diajari juga. Nah, untuk garis skop surat sudah diajari, tinggal kita klik ini. Ya, ini cara praktisnya ya. Banyak cara kawan-kawan untuk membuat garis skop surat. Garis skop surat itu adalah yang dimulai dari sisi margin kiri ke kanan. Ya, kalau ini namanya underline. Ini underline. Nah, nyala, hidup, mati ya kalau di blok. Oke. Underline beda dengan garis skop surat. Hati-hati. Ciri-cirinya kalau garis skop surat tuh dari samping sini ke samping sini. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana ini kemarin merubah bawahnya? Ya, stylenya aja kita rubah. Nah, merubah style. Ini merubah bentuk garis nih. Nah, di border paling bawah kita rubah seperti apa maunya. Nah, oke, tinggal kita pasang lagi di bawah. Nah, ya, oke, dah. Lanjut, kemarin kita buat paragraf ini. Oke, kita buat paragrafnya. Paragraf untuk memajukan. Spesial Islin. Nah, itu udah berparagraf dia nih previewnya. Kalau mau rata kiri kanan langsung di sini bisa. Oke, bisa ya, sama fungsinya dengan di sini. Udah ya. Oke, jadi ini dulu yang mudah yang kelihatan. Nah, ini rata kiri kanan dia. Kiri kanannya jadi rata. Untuk ngatur spasinya ini ya bisa dilihat ini spasi. 1 spasi 1,5, 2 spasi di sini. Oke, jadi kalau ketikannya jarang jangan diinter ya. Tuh namanya konyol. Nggak bisa, hancur ketikan kita. Komputernya juga ikut hancur. Udah. Oke, paham? Udah ya. Nah, sudah selesai ini ketikan. Tinggal merubah yang sesuai konsep. Mau ditebali, ya mau dimiringkan ya. Nah, sudah ini tebal, miring, garis bawah dan lain-lain. Sama sudah ya, oke. Nah, jadi ini kan kalau kita kemanapun kita rubah dia tidak berantakan. Nah, ya. Nah, coba kalau tidak pakai tabel, hancur dia, hancur mina pasti, dijamin hancur kalau dirubah. Nanti kalau kalian dorong pakai spasi, apalagi pakai tab, ketika itu yang 3 kelompok ini diedit apanya saja di atas ya, pasti hancur ya, sia-sia, banyak keluar tenaga untuk membetulkan lagi. Nah, jadi fungsi tabel yang pertama adalah untuk merapikan ketikan. Oke, fungsi tabel, ingat fungsi tabel. Nah, udah, kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut. Konsep berikutnya adalah mengetik SK yang seperti ini. Coba kita lihat. Kita preview lagi. Kita perbesar lagi. Nah, ketikannya seperti itu. Ini ada nomor otomatis. Ini nomor otomatis. Nah, di sini peranan tabel akan sangat berfungsi. Dimana kalau kalian tidak menggunakan tabel di sini, misalnya pakai tab ya, pakai tab di Mister ataupun tab manual, maka nomor otomatis tidak bisa digunakan dan akan hancur kalau kacau balau, ketikannya tidak akan rapi, tidak akan rata kiri kanannya. Nah, di sini lagi kita akan menggunakan apa namanya? Tabel, fungsi tabel itu. Oke ya, anggaplah ini rata. Kita hancurkan dulu ketikannya seperti awal. Nah, anggaplah seperti itu, belum ada tabel, kita hilangkan tabelnya semua. Ini juga kita hilangkan semua. Ini kita hilangkan semua. Oke. Anggaplah kalian mengetik seperti ini. Nah, nanti mengetiknya sampai di 2008 ini. Nah, untuk memasukkan konsep yang seperti ini, judulnya judul samping, ini namanya judul samping, ini judulnya, ini isinya, ini titik 2-nya di sini. Nah, ini kalian harus insert tabel sejumlah yang diperlukan. Berapa judul? Berarti baris tabelnya ada sejumlah judul itu yang ada. Judulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian harus insert 6 baris ke bawah. Yang mana nanti di kolom 1 judulnya, di kolom 2.2, di kolom 3 ini nanti isi surat, isi yang ada nomor otomatisnya. Oke ya, isi ada nomor otomatisnya dan ada ini semua. Oke, kita praktikan lagi. Nah, kita tinggal insert tabel lagi di sini. 3 kolom. Barisnya seperlunya ya. Oke, kita insert 3 kolom.
2 baris lah dulu ya, 2 baris, nanti kita tambahkan, gampang untuk menambahkan baris berikutnya. Nah ini kita geser ke sini sesuai dengan panjang judul yang mau diketik. Nah kemudian kolom kedua itu untuk titik 2 sekecil mungkin. Nah, 1 huruf aja kan, karena di sini nanti titik 2 ya. Ini nanti titik 2. Ini nanti judul. Nah ini kan judul di sini. Ini judul. Oke. Nah, ini titik 2 sudah. Nah di sini. Nah ini ya. Nah ini nomor otomatis ya. Nah, nomor otomatis. Nomor otomatis itu di sini. Coba kita matikan. Kita blok dulu ya. Kita matikan nomor otomatisnya. Nah, di sini kita rapatkan ke samping. Nah, karena kita pakai tabel, maka ini bisa dirubah bagaimanapun semau kita. Coba kalau kalian pakai tab, maka hancur leburlah ketikan kalian. Nah, jadi ini harus pakai ini ya, pakai part number. Oke, ada satu yang ketinggalan. Nah, ini kan ketikannya banyak. Ketikannya banyak. Berarti lahan pengetikan harus luas dan margin harus kita sempitkan. Nah, ini kan nih, margin kiri kanan atas bawah hanya 1 cm. Nah, untuk merubah ini page setup namanya, merubahnya di bagian menu page layout, page setup. Nah, ini margin. Nah, ini kan kita ulang terus sampai kita ulang-ulang sampai selesai nanti ya, untuk melatih ingatan kalian tentang pengaturan ini. Nah, ini ada portrait landscape. Kalau kita mengetiknya kertasnya berdiri ke atas, maka portrait landscape. Nah, berarti kita mengetiknya kertasnya horizontal ya, bukan vertikal, landscape. Nah, kita masih portrait. Nah, yang kita rubah margin yang atas bawahnya ini ya, atas top, left to kiri, ya, bottom bawah, right to kanan. Nah, 4 ini aja yang dirubah ya. Nah, kita perlukan sekarang supaya ketikannya bisa luas, jadi marginnya kita kecil. Atasnya 1 saja, bawahnya 1 juga, kiri 1, kanan 1. Lalu di oke. Ya. Kan semula seperti ini ya, semula seperti ini kemarin. Nah, awalnya adalah 4. Nah, ini awal nih, string depannya ini. Nah, coba lihat. Nah, kan tidak muat kita mengetiknya. Nih, ya. Nah, tidak muat kan? Oke, kita kembalikan. Untuk mengembalikannya diunduh ya. Nah, udah, kita lanjut ya. Nah, jadi kan tinggal nambah lagi nih terus ya, seperti ini. Ini mengingatnya kita ketik di sini seperti tadi. Nah, ini juga kita ketik di sini dan kita kasih number di sini tadi ya. Nih, number nih. Nah. Oke. Kita untuk mendekatkan ke garis sebelah sana ya tinggal dipindah ini aja nih, tab yang di sini, tab yang di toolbarnya. Nah, ini nomor otomatis kan gampang ya, karena kita pakai tabel. Coba kalau tidak pakai tabel, coba saja sendiri pasti hancur. Nah, oke, udah, kita lanjut aja supaya cepat sedikit ya. Nah, ini kita ke kiri kan. Oke. Nah, terus seperti itu. Ini kita hapus supaya nyambung aja ya. Oke, kita buang aja itu supaya lanjut ketikannya semua ya. Nah, ini pakai border, anggaplah saya sudah selesai mengetik. Nah, untuk bordernya seperti itu. Kita tidak perlu bordernya dihilangkan. No border. Maka yang muncul, yang kita perlukan hanya tabelnya saja. Bordernya hilang. Border tuh yang garis kelihatannya itu kan border. Oke. Nah, udah ya, sampai selesai seperti ini. Ini juga kita ketik judulnya, titik 2-nya di sini, isi suratnya di sini. Judulnya di sini, titik 2-nya di sini, isi suratnya di sini. Berarti ini jumlah baris tabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Untuk memblok semua tabel gampang, tinggal diklik yang ini. Nah, kan keblok. Sudah keblok seberatan. Nah, lepas lagi. Blok di sini. Nah, ya. Kalau sudah seperti itu, kita mau diapakan? Mau di rata tengah. Semuanya cerah ya. Nih. Mau di border, mau all border,
Ya terserah. Nah, nih. Oke. Nah, udah paham ya semua? Dah. Nah, ayo. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke. Dah, kita lanjut yang seperti biasa. Ini kita blok semua karena semua sama-sama rata tengah, kita blok semua. Jangan sampai satu persatu ngebloknya, itu ya konyol, nanti namanya kelihatan tuh orangnya tidak bisa komputer. Karena pengaturannya sama, ini rata tengah semua konsepnya. Kita blok semua rata tengah. Kemudian kita lihat konsepnya, coba, saya juga lupa konsepnya ini. Garis kub surat. Sudah di sini garis kub surat bawah. Nah, atasnya kita ganti dengan yang kecil. Garis kecil yang mana terserah ya. Nah, atasnya kita ganti yang kecil. Oke. Nah, kemudian di mana lagi? Di sininya ini ada garis ya, ada underline. Nah, ini underline surat keputusan, ini underline bukan garis kub surat. Nah, oke, kembali harus diketahui underline bedanya dengan garis kub surat itu. Kalau kub surat itu garisnya sampai samping margin kiri kanan. Kalau underline itu ya di bawah teks saja. Nah, kalau tebal seperti biasa kita tebalkan bold. Oke, sudah, ini ada jarak satu baris. Oke, terus nah, kalau ada perlu garis bawah silahkan ditebali yang ini, garis bawahnya ini. Sudah, ada lagi yang miring sudah? Nih ada ya, ada lagi, ini memutuskannya rata tengah. Nah, seperti itu. Kalau mau diberi jarak enter. Nah, ya supaya bagus dilihat, supaya enak dilihat. Nah, ini kita tebalkan. Nah, sudah ya. Tinggal kita simpan di folder masing-masing dengan nama file Iska Kamat. Kalau yang satunya tadi, ini nama filenya undangan makan. Oke. Yang ini Iska Kamat. Oke, udah lanjut. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal. Nah, ini kembali kita akan mengatur margin dulu. Sebelum mengetik tuh atur margin dulu di pack layout, pack setup. Marginnya 1, atas bawah kiri kanan 1. Belum landscape lagi ya, masih portrait. Oke, paper sesuaikan dengan keperluan. Nah, papernya kalau kostum ya, normalnya 3322. Kalau A4 tuh kertas kuarto A4. Yang diperlukan kertas apa? Paper ya, margin yang diutak-atik dulu. Oke, udah. Nah, di sini kalian harus bisa mengatur number ya, atau number ya. Nah, caranya begini. Ini sudah, anggaplah ketikannya seperti ini sudah bisa semua. Semuanya kan kayak gini. Nah, semuanya kan kayak gini. Asalnya kan kayak gini. Oke, tidak ada garis kub surat, kita putus ketikan. Nah, asalnya kan kayak gitu. Nah, di sini nomor otomatisnya di sini ini ya. Ini pakai ABC. Maka seperti ini. Nih, ciri nomor otomatis itu kalau di blok ininya nih tidak ke blok, berarti ini nomornya otomatis. Kalau ke blok semua berarti A-nya manual, diketik manual. Dan kalau tidak menggunakan nomor otomatis, maka ketikan kalian akan hancur juga. Kacau balau. Jadi harus digunakan nomor otomatis. Nah, ini juga. Ini nomor otomatis di sini ya. Nah, nomor yang diperlukan nomor apa? Dah. Oke. Oke, dah. Ini di sini. Masih di menu home. Ini ada nomor otomatis. Oke, dah. Ini misalnya. Nah, kalau saya matikan nomornya maka ketikannya akan kacau balau. Kalian ketik misalnya di sini A, B, C tanpa nomor otomatis, ya udah rusak. Jadi kita pakai nomor otomatis ABC. Kita bisa pindah kemanapun, ke kiri, ke kanan, tanpa kacau balau. Coba lihat. Nah kan, kalau dia turunnya rapi. Rapi kan, ini rata. Oke. Dah. Oh, kalau pada paham juga ini gawat ini. Gampang ya, gampang. Tinggal klik tombol aja. Nomor otomatis. Sudah paham? Kalau sudah, ini kita ketik sampai nomor 3 sudah cukup ya. Kalau sudah paham dengan nomor otomatis, nanti bagaimana kendalanya kalian akan pelajari pada waktu praktek. Kendala dan hal-hal yang
masalah-masalah yang dihadapi dengan nomor otomatis nanti waktu praktek. Kalian akan tahu apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Oke, di teori tidak bisa dipraktikkan ya. Oke, nanti kan ini harus diketik semua dulu, diketik satu. Nah, nomor otomatisnya dihidupkan, bukan diketik satu manual, dipakai keyboard. Enggak, satu ini otomatis ya. Angka 1, 2, 3 ini otomatis, bukan diketik pakai keyboard maksudnya. Sudah? Oke, kita lanjut saja. Ini page layout kita ulang lagi di materi berikutnya. Nah, ini kembali kita fungsi tabel lagi. Nah, ini kalau di print seperti ini, kertasnya berapa? Lanskap, horizontal, lanskap ya. Nah, kalau kita mengetik konsep yang seperti ini, maka kita atur lagi kertasnya. Mengaturnya di mana? Page layout, page setup, landscape. Nih, kalau ini kan portrait. Ini, pilih yang landscape. Margin 1, 1, 1. Karena kita perlu lahan pengetikan yang luas, maka marginnya kita kecili supaya muat. Kalau tidak, pasti tidak muat ya. Karena keperluannya memang seperti itu. Margin tidak perlu luas yang untuk dokumen ini. Yang perlu itu lahan pengetikan. Nah, kalau sudah kan tinggal ketik nih. Ini biar aja dulu misalnya seperti asalnya seperti ini. Nah, oke ya. Udah, kita rata tengah nanti. Oke, habis itu kita ketik, kita insert tabel di sini sesuai jumlah yang kita perlukan. Tadi sudah ya, ketika hendak mengetik surat apa tadi, surat keputusan, sama caranya juga. Nah, kita insert di sini tabelnya berapa kolomnya, kita hitung nih. Kolom 1 ini sudah dinomori kolomnya sengaja supaya bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolomnya ada 10. Oke, barisnya berapa baris? Baris tuh ke bawah, jangan tertukar ya, blow on nanti kalau tertukar. Nah, kalau baris ya baris, kalau kolom yang kolom. Kalau tertukar berarti belum bisa baca ya. Oke, kalau baris tuh ke bawah. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ada 18 baris berarti nih kan. Konsep ini 18 baris. Karena ini kosong, ini kosong. Ini satunya ada 2. Jadi 16 berapa? 18 baris ya. Nah, berarti kita tinggal insert aja, insert seperti ini. Nah, kita insert. Mana insertnya? Nih, insert tabel. Karena banyak, kalau di sini kita tidak cukup ya, 10 ke bawah kan 18. Nah, jadi pakai insert tabel. Karena kita sudah hitung kolomnya berapa, ya kolomnya 10, kita isi 10, jangan tertukar. Bisa baca kan? Bisa baca enggak? Nah, row-nya ada 18, kita isi 18. Oke, nah kita lihatlah konsepnya tadi. Untuk nomor itu sempit, untuk nama itu luas ya. Kemudian untuk ini luas, untuk mata pelajaran kita luas ya. Oke. Nah, untuk mengatur ini bisa aja di sini. Nah, kita atur di layout sini, bisa kita rubah-rubah bentuk lebar row-nya ini seperti apa yang dimau. Nah, ya. Kalau sama ya, kalaunya beda. Kalau beda ya kita geser-geser di sininya aja nih. Panah ke kiri ke kanannya muncul, bisa kita geser. Kalau ke atas ke bawah, panahnya menggeser yang ini. Oke ya. Nah, jadi menggeser tabel di sini. Sudah diajari di mengetik surat ISKA kemarin, dah. Oke, dan tinggal kita isi ya, nomor sesuai konsep, NIP, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, maka jadinya akan seperti ini. Ini tidak perlu kita hilangkan lagi bordernya, karena kita perlu tabel dan bordernya sekaligus. Oke, kita buang. Nah, seperti inilah hasilnya. Sesuai konsep, lihat konsep, ketiklah sesuai konsep, jangan merubah. Kalau dia 4, kemudian kolom berikutnya ini kosong, dikosongi. Oke, ini konsepnya ada.
ikuti konsep, jangan merubah konsep. Oke. Karena pasti ada artinya. Maksud orang mengonsep seperti itu pasti ada artinya ya, jangan dirubah-rubah. Jadi kalau ketikannya tidak muat nih, bisa kita geser ke kiri ke kanan nih. Makanya kita mengetik itu supaya mudah untuk geser ke kiri ke kanan. Kita selesaikan dulu kolom 1 ke bawah, kolom 2, supaya ini menggeser ini mudah ya. Nah, kalau sudah terisi seperti ini kan hancur jadinya kalau digeser. Ya. Nah, jadi untuk mengetik tabel yang seperti ini, kita mengetiknya itu kolom 1 dulu, kolom 2, kolom 3, terus kolom 4. Kenapa? Karena ketika mungkin aturan kita tidak sesuai, belum pas, kadang muat, nah, tidak cukup, maka kita perlu meluasi ini. Nah, kita nanti menggeser ini kan hancur jadinya tuh. Nah, ya. Walaupun kita bisa juga geser di sini bisa, tapi kan yang di sebelah sana ikut bergeser jadinya. Nah, bisa ya, tapi hancur di sebelah sana, keluar margin jadinya kan. Bisa. Oke. Jadi gesernya di sini aja sesuai keperluan lah ya. Mau di sini bisa, mau di sini. Kalau kita geser di sini tabelnya yang samping kanan ngikutin semua. Oke, kalau kita geser di sini tabelnya, maka yang kita klik itu aja yang bergeser. Seperti ini jadinya. Oke, dah. Oke, lanjut lagi. Sama. Nah, kita ulang lagi ini sama seperti ini. Cuman ini ada materi tambahan. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Nih. Ini sudah jadi tabelnya ya. Ini ada tabel juga di sini, tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini insert tabel di sini. Gini insert tabelnya saya contohkan lagi. Insert tabel 3 kolom. Untuk mengetik apa? Untuk mengetik triwulan. Nah, buku kas. Kalau kalian pakai tab tanpa tabel, maka kalian tidak akan bisa merapikan rata tengah. Pasti dijamin hancur juga ketikannya. Ketahuan ya, antara yang pakai teknis dengan manual itu ketahuan. Nah, kan bisa diketengahkan yang itu. Yang ini bisa di kiri ke kanan kan. Kalau kalian pakai tab ya sudah mati jalan. Skakmat. Sekali pakai aja bisa. Berikutnya kalau diedit margin, diedit kertas, hancur itu ketikan. Oke. Nah, ini udah. Kan bisa di kiri ke kanan kan, karena ada tabelnya. Itulah fungsi tabel di Word. Kalau di Excel kan untuk rumus. Kalau di Word cuma ini fungsinya untuk merapikan ketikan dan supaya bisa diedit berikutnya. Ini juga kita lanjut. Nah, sekarang ada yang nanya ini bagaimana cara membuat ini. Banyak caranya ya. Nah, ini ada garisnya di sini. Jadi insert tabelnya sesuai jumlah ke bawah. Ke situ insert tabelnya. Nah, ini nanti di blok seperti ini ya, di blok. Nah, seperti itu. Kemudian ada layout di sini. Nah, ini ada split cell. Maka yang dipakai merge cell. Nih, merge cell itu. Karena ini sudah saya jadikan seperti itu. Coba kita ini dulu. Misalnya kolomnya tambahkan seperti ini. Nah, kan seperti itu. Nah, ini kita merge cell yang ini. Supaya hilang garis-garisnya yang nyambung-nyambung itu, merge cell. Oke, di sini juga merge cell dan seterusnya. Oke, ini ada tabel di sini. Cuman kita sembunyikan seperti yang sudah saya contohkan. Ini ada tabelnya di sini ya. Kalau kalian pakai tab ini hancur juga kalau ada perubahan huruf saja, diperbesar ataupun diperkecil hancur ya. Ketikannya posisi kemana-mana larinya. Oke, kita lanjut saja berikutnya. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Nah, ini keahlian kalian juga. Bagaimana membuat ini? Nah, ini sebelum di merge cell ini bisa diblok seperti ini dari sini misalnya kan. Nah, itu bisa dirapikan yang ini, cuma karena sudah ya tidak bisa lagi. Ini bisa dipakai yang ini nih. Untuk meratakan ini nih garis, lebar garis yang sama, pakai yang sini aja, jangan geser manual. Kalau geser manual bisa juga. Ini dia ini pakai geser manual ya. Nggak apa-apa, bisa aja geser manual juga, tapi tidak rapi seperti ini, beda-beda jaraknya. Oke, di sini juga. Nah,
ini bisa juga digeser-geser pakai ini, bisa nih. Iya. Nah, ya, tapi diblok dulu. Oke, diblok dulu ya. Kalau yang manual bisa juga di sini. Nah, kan bisa juga ya. Nah. Oke, dah. Nah, ini merge cell ke bawah. Dan merge cell seperti ini, ada merge cell. Merge cell itu maksudnya yang membuat seperti ini nih, gabung sel. Baik itu sel kolom maupun sel baris. Baris nih, ini baris nih yang digabung. Ya, kalau nya kolom digabung seperti ini nih. Ke kiri ke kanan. Ini juga. Oke. Sudah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nya mempelajari teorinya ya diingat-ingat dulu lah ya, pokoknya. Nanti praktek juga yang penting, yang pasti untuk memahaminya waktu praktek. Kalau teori seperti ini masih bingung apa gunanya, gimana geser-gesernya ya. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semuanya sahabat ya. Download save. Nah, kita tidak usah simpan ini. Oke. Tidak usah disimpan ya, karena punya orang. Nah, udah ya. Untuk sahabat-sahabat semua, siswa-siswiku semua, peserta diklat, untuk kali ini cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sampai kepada pertemuan terakhir. Oke, ini materi untuk sampai pertemuan terakhir ya. Jadi ada fungsi tabel tadi, fungsi tabel, bagaimana cara penggunaannya, dan page layout. Yang selebihnya sudah diajarkan di teori sebelumnya, mulai dari data kiri, data kanan, garis skop surat, underline, merubah huruf, jenis huruf, merubah huruf besar, huruf kecil, menyimpan, copy paste. Nah, yang penting bisa ngeblok teks, ya sudah bisa ya. Kalau bisa ngeblok teks, kalian bisa merubahnya menjadi apapun. Bisa sudah menggunakan mouse, bisa sudah menggunakan keyboard, itu sudah bisa. Nah, pada pelajaran pertama, ya pertemuan pertama itu kalian sudah dianggap bisa menggunakan komputer dan sudah selesai, tinggal pendalamannya saja lagi. Kalian bisa sudah menyimpan, nah, sudah diajari, tinggal mengingatnya saja, kita ulang-ulang sampai pertemuan terakhir. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.